Kepo man, kepengen podcast soal iman. Selamat siang semuanya. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, nama, tempat, tanggal lahir, terus jabatan di paroki ini sudah berapa lama? Saya Pastor Ion panggilannya, nama lengkapnya Pastor Petrus Prilion Ibardabut Binseng MSF. Saya asli dari Kalimantan Tengah, dari 10 bersaudara, anak nomor 7. Dan sekarang sudah tahun kelima di paroki Santo Lukas ini, dan juga sudah 5 kali kena banjir di sini. Jadi itu supaya Bapak Ibu tahu bahwa itu saya lahir tanggal 30 April 1976. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stanislaus Wardiono Cahyo Yoso Utomo. Kelahiran 19 Desember 1955 di Jawa Tengah, tepatnya di Paroki Sumber, Kampung Juwono. Saya 6 bersaudara, saya nomor 2. Kakak saya seorang suster CB, sekarang bertugas di Tanzania. Adik saya nomor 3 juga seorang suster. Jadi 3 berkeluarga, 3 itu membiara. Dan saya ditabiskan menjadi imam 25 Juli 1985, jadi sudah 30 tahun. Berada di paroki ini sudah 5 tahun bersama Romo Ion sebagai pastor rekan. Dan pengalaman-pengalaman soal kebanjiran ya sama dengan Romo Ion. Dan karena itu ya kita bersama-sama selalu melayani umat di tempat ini. Oke. Dulu Pastor Ion di Kalimantan Tengah berarti ya? Lahir Kalimantan Tengah. Itu di mana tepatnya? Saya lahir di Kalimantan Tengah, kalau sekarang kabupatennya Barito Timur atau Tamiang Layang. Ya, padahal saya tidak lahir di kota, saya di kampung Bagok namanya, perbatasan dengan Kalimantan Selatan. Ya, saya itu lahir, jadi saya ditabiskan jadi imam juga tanggal 29 Juni 2005, jadi 15 tahun yang lalu di kota Palangkaraya, di Katedral Palangkaraya saya ditabiskan. Ya. Kalau Pastor Cahyo di Jawa Tengah tadi Di Jawa Tengah, di Kampung Juwono, daerah Muntilan. Ya, Muntilan, antara Magelang dan Jogja. Daerah perkampungan, 5 km dari Merbabu. Gereja Katolik Muntilan, 5 km dari Romo Sanjoyo, makam Romo Sanjoyo. dari waktu masa kecil sampai memutuskan menjadi seorang imam, itu bagaimana proses berpikirnya? Pengalaman ketika saya kecil, saya dari keluarga petani biasa. Waktu masih kecil, saya seringkali karena membantu orang tua untuk mencari rumput, untuk mengembalakan kerbau. Dan orang tua memang pernah cerita bahwa saya pernah mau jadi imam, namun saya tidak persis tahu. Hanya selama masa kecil saya sering ikut Romo Paroki itu ke stasi-stasi. Membantu dia jalan kaki juga dari rumahku ke paroki itu 5 km. Dan saya senang di sana. Dan saya masih ingat bahwa Romo Paroki itu senantiasa melayani umatnya juga dengan pengobatan yang sederhana. Bahkan karena waktu itu banyak orang-orang yang kena gudiken atau gatal-gatal, maka disiapkan 1 drum bekas oli. Dan mereka-mereka yang sakit suruh ambil oli itu untuk menyembuhkannya. Mungkin itu juga berpengaruh dalam diri saya hingga sekarang saya juga suka dalam pelayanan juga menyinggung-nyinggung soal kesehatan. Maka ketika sehabis SMP itu ada pendaftaran
masuk ke seminari, dan teman-teman yang lain masuk SPG. Namun saya memilih masuk seminari. Memang waktu itu yang ada di benak saya, bahwa saya tidak minat jadi guru. Saya ingin masuk seminari saja, meskipun belum tahu persis apa itu seminari dan bagaimana itu kehidupan imam. Saya coba saja. Ketika saya mendaftarkan, saya masuk di Mertoyudan, berdua dalam satu sekolah di Canisius Muntilan itu, dan saya termasuk yang tidak diterima. Karena itu saya lalu pergi lagi, tanya ke Romo Paroki di mana itu untuk cari seminari lah, aku nggak diterima di Mertoyudan. Rasanya juga nggak nyaman juga waktu itu. Lalu ditawari di Bogor, seminari Stella Maris Bogor. Lalu datanglah saya ke Paroki Salam. Perjalanan saya naik sepeda kurang lebih 25 km. Itu sore hari, jam-jam 2 lah. Saya jalan ke sana, ternyata di sana bukan pendaftaran, pemberangkatan. Jadi mereka teman-teman dah siap berangkat mau naik bis ke Bogor. Saya lapor lagi ke Romo Paroki, Romo, mereka berangkat ke Bogor, bukan pendaftaran. Oke, kamu daftar aja sendiri. Lalu saya mengirim surat-surat yang ada, surat ijazah, surat rapot, saya kirim ke Bogor. Sambil menunggu seminari Bogor, saya sekolah di SMA Pendowo. Jadi dari antara SMP dan SMA itu berdekatan, satu komplek. Sehingga ketika hari Minggu ketiga, tanggal 21 bulan Mei waktu itu, lalu ada Romo Paroki memberi surat kepada saya, Romo, ini surat dari Bogor, kamu diterima masuk seminari. Pagi itu juga saya tidak jadi masuk sekolah di Pendowo, meskipun sudah 2 minggu, dan langsung mencari tiket menggunakan uang pangkal yang masih sisa. Kan waktu itu uang pangkal Rp3.000, baru saya bayarkan Rp1.500. Nah, Rp1.500 untuk beli tas, koper, dan untuk beli tiket. Terus siang itu juga berangkat ke Bogor. Oh, itu awalnya Ya. Nanti cerita selanjutnya nanti. Ya. Ada segmen. Sekarang gilirannya Pastor ya. Iya, saya dari sejak kecil kalau ditanya kapan tertarik jadi pastor, saya juga bingung kapan aja. Tapi waktu kecil saya nggak pernah bercita-cita jadi pastor. Memang Bapak Ibu, saudara-saudara saya itu semua Katolik. Tetapi Katoliknya itu kan ya biasalah di kampung kan, jarang-jarang dapat kunjungan dari pastor. Tapi yang saya ingat bahwa ketika pastor dan suster itu nginap di rumah, itu hampir selalu nginap di rumah. Dan itu yang menyenangkan, karena kalau pastor nginap di rumah, kami pasti memasak sesuatu yang enak. Sebagai anak kecil di kampung kita jarang makan enak, jadi ketika pastor datang, suster datang, wah orang tua potong ayam lah, kalau ada daging babi lah segala macam. Jadi biasanya itu yang, tapi itu tidak menarik saya untuk jadi pastor. Nggak pernah, tetap dalam diri saya itu bapak ibu saya beli karet, maka nanti saya beli karet. Jadi tidak ada sama sekali keinginan untuk menjadi pastor, dan bayangan pastor suster pun tidak ada. Jadi itu pengalaman kecil saya. Jadi sampai saya tamat SMA tidak ada sama sekali tertarik untuk menjadi pastor. Itu. Terus sampai akhirnya sampai di posisi sekarang nih. Titik apa yang membuat saya pengen jadi pastor? Nah, ketika saya jadi dari SD sampai, karena jangan lupa SD saya itu kan pelajarannya Protestan, SMP juga Protestan, SMA itu di SMA kedua itu perbatasan antara Kalteng dan Kalsel itu semuanya Muslim, jadi nggak ada pelajaran agama Kristen. Itu bisa dibayangkan saya harus juga belajar agama Islam, dikasih nilai sesuai dengan keinginan gurunya. Tidak tahulah pokoknya kalau ujian tuh saya bisa lihat buku karena saya bukan orang Islam. Jadi nilainya dikasih 7, nggak pernah lebih daripada itu. Nah, setelah tamat SMA, waktu itu saya SMA dapat beasiswa. Tamat SMA lalu dapat beasiswa untuk sekolah ke Jogja. Jadi waktu di Jogja saya kos di Sagan. Nah, waktu saya kos itu pun
saya sudah punya kenalan cewek juga, pacaran juga. Dia di Stella Doce, kalau bukan Stella Dus lo ya. Karena kalau Stella Dos itu bahasa Inggris, bahasa Latin itu Stella Doce. Dia juga SMA kelas 3 di Stella Doce. Saya kosnya di Samirono, di Sagan. Jadi sudah sempat pacaran di situ 1 tahun ya kan. Nah, karena saya ini termasuk anak yang tidak ngerti terlalu banyak Katolik. Terus waktu saya di sana kan saya rajin ke gereja, misa harian. Itu rajin saya misa ke sana, jadi ikut misa. Apalagi setelah saya kenal cewek ini. Jadi supaya menunjukkan saya ini laki-laki yang baik, maka walaupun anakku terkenal bangunnya jam 10, saya harus bangunnya jam 5, setengah 6 mandi supaya sama-sama pergi ke gereja. Nah, ini yang menarik ya. Jadi bukan semata-mata ingin ekaristi, tapi supaya kelihatan, wah ini berarti cowok yang baik-baik lah gitu ya. Nah disitulah awalnya setelah saya kenal dengan dia itu pun kenalnya, kalau saya boleh cerita sedikit lah, kenal sama dia ini gara-gara saya itu sama-sama mendaki Gunung Merbabu. Ya, mendaki Gunung Merbabu, dia juga SMA kelas 3, saya sudah lulus kan karena di Sagan, anak kuliahan. Nah, ketika kami sama-sama naik Merbabu itu ya tanya-tanya biasalah, kita orang muda sudah punya pacar belum. Saya itu nggak pernah merasa punya pacar, walaupun berulang-ulang dikejar cewek, tapi nggak pernah jadi pacar gitu lah. Nah, mau nggak tahu bagaimana, saya mengatakan saya belum punya pacar di situ. Akhirnya dia mengatakan aku juga belum punya pacar. Nah, sejak itulah kami 2 pacaran. Nah, lalu kemudian karena setiap hari tadi dorongan bahwa ada pacar ke gereja, maka saya lihat setiap pagi itu banyak pastor orang Jawa, karena di Kapel Bintang Samudra Panti Rapih itu kalau tidak orang Jawa, ada Romo Kiser itu orang Jerman, ada Tom Yakub itu Belanda. Jadi kalau enggak orang Belanda, orang Jerman, orang Jawa. Tapi belum pernah aku lihat orang Dayak mimpin misa di Kapel Bintang Samudra. Nah, itulah awalnya saya mengatakan, kenapa sih orang Dayak? Pasti orang Dayak juga bisa jadi pastor. Ya, walaupun saya tahu bahwa pendidikan saya tidak pernah Katolik. Jujur, waktu saya ikut kegiatan orang muda di Jogja itu, saya ditanya sama suster nama baptis pun saya tidak tahu. Jadi bisa dibayangkan, nama baptis saya baru tahu setelah usia hampir 19 tahun. Bahwa tahu nama baptisnya yaitu Petrus. Jadi itu sekilas sampai itu dulu. Jadi awalnya tertarik sampai itu. Oke, sip. Nah, tadi Pastor Cahyo di Muntilan, seminarinya. Di Bogor. Bogor. Ya. Pastor Ion di Jogja. Saya di Salatiga masuk postulatnya ya. Dari antara sekian banyak pilihan kongregasi, kenapa MSF? Oke, saya dulu. Kalau Romo Cahyo pasti tahu. Saya ini kan tidak kenal yang namanya biara tarekat. Sama sekali nggak ada masuk di otak kepala saya. Yang penting saya mau jadi pastor. Saya tidak tahu itu Yesuit, saya tidak tahu itu MSF, saya tidak tahu itu SCY, CDD, apapun tidak tahu. Tapi waktu itu saya mau jadi pastor, karena saya nggak ngerti kan. Nah, jadi pastor pun saya naik sepeda, aku bilang di mana ini bisa ada biara. Saya naik sepeda ke Jalan Kaliurang, di situ Jalan Kaliurang itu banyak biara di situ. Tapi saya beloknya di Gereja Banteng, dan itu adalah waktu dulu namanya Wisma Nasaret. Itu adalah kongregasi MSF. Dari situlah aku belok, dan itu yang menerima saya masih sekarang itu yaitu masih rektor, yaitu Sri Suno Atmoko waktu itu. Jadi saya bilang, Pak, waktu itu beliau menjadi rektor di sana, saya mau masuk MSF. Oh ya, lalu saya diterima baik-baik. Tanda saya nggak ngerti itu, pokoknya mau jadi pastor. Jadi itu awalnya. Sesendiri ketika sudah selesai di Bogor, itu lulus tahun 1974, itu lulus sekolah seminari, dan meskipun waktu itu seminarinya memang bergabung juga dengan anak di luar ya, di Santo Fransiskus Jakarta. Nah, setelah lulus saya itu melihat majalah Probo, itu pendaftaran seminari Bertinianum, semangat kekeluargaan ya, karena misius keluarga kudus ya. Saya waktu itu tertarik kekeluargaannya itu.
Sehingga saya mencoba mendaftarkan. Meskipun seharusnya aku masih harus 1 tahun lagi di Bogor. Namun saya langsung saja mendaftarkan di MSF Jogja, di Kendungan. Waktu itu saya juga belum tahu. Karena di parokinya Romo SY, di Bogor Romo Fransiskan. Saya belum kenal seorang pun namanya Romo MSF. Maka bersama adik saya yang tinggal di Jogja mencari namanya Kendungan, Jalan Kalurang nomor 7,5. Ketemulah di sana lalu mendaftarkan diri dengan surat pengantar dari Romo Rektor dari Bogor. Dan waktu itu saya masih dengan rambut yang agak gondrong. Karena baru lulus SMA dan jalannya zaman rambut gondrong. Dan saya diterima langsung waktu itu. Meskipun akhirnya memang harus melewati tes-tes dari sana Dharma dan semua bisa lolos. Demikian. Dulu gondrong dengerin musik apa ya? Di sekolah saya di Jakarta, di Franciscus Xaverius Jakarta, hampir semua anak laki-laki gondrong. Pada zaman itu, Model. ya memang agak lucu juga ya. Dengan kacamata yang besar, gondrong, tapi itulah zamannya. Terus sempat punya pacar nggak waktu itu? Waktu sekolah belum punya pacar, karena masih lurus-lurus saja. Mm-mm. Nah, lalu ketika memutuskan jadi seorang imam, seorang pastor, itu kan sebuah keputusan hidup yang besar. Reaksi keluarga gimana? Keluarga, teman, pacar, kalau ada. Ke keluargaku tidak ada masalah, meskipun orang tuaku waktu belum Katolik. Karena yang Katolik itu pertama-tama kakak saya yang jadi suster. Baru saya, baru orang tua saya, ibu saya. Bapak saya menjadi Katolik ketika mau meninggal. Jadi semua mendukung. Kalau mau masuk, jalanlah. Namun orang tua tidak bisa menghantar, hanya bisa ya membantu dalam pembiayaan. Namun mendukung semangat anak-anaknya. Kalau mau jadi ya boleh, kok nggak jadi ya tidak apa-apa. Karena adik saya yang masuk seminari juga tidak jadi. Itu yang Wardianto. Dan juga tidak apa-apa, diterima dengan baik juga. Begitu. Ya, saya ini agak unik. Saya memutuskan seminari itu tidak didukung orang tua. Ya, saya masuk seminari pun tidak izin orang tua. Dan setelah orang tua tahu pun saya dimarahin. Kenapa mereka marahin? Karena mereka berharap saya ini karena satu-satunya anak yang boleh sekolah ke Jawa. Ya kan, jadi harapannya itu bahwa saya ini ya bisa lah mengangkat harkat martabat orang tua karena sekolah di Jawa. Lalu ketika saya masuk seminari, mereka mengatakan, kamu kenapa masuk seminari? Saya jadi masuk seminari bulan Agustus, bulan Desember saya harus izin pulang khusus. Karena orang tua minta saya harus pulang. Dari ketika pulang itu saya harus menjelaskan. Pertanyaan mereka pertama, kenapa saya masuk seminari? Siapa yang menyuruh saya masuk seminari? Apakah karena patah hati? Atau kiriman uang kuliah kurang? Bisa dibayangkan. Saya mengatakan tidak ada. Jadi saya masuk seminari karena saya yang ingin masuk seminari. Ingin jadi pastor. Nah, waktu itu almarhum bapak saya mengatakan, ya sudah, kalau kamu memang jadi pastor karena kamu itu juga pemberian Tuhan, kalau Tuhan mau ngambil, ya silahkan. Maka saya mengatakan pernah ke Romo Cahyo, almarhum bapak saya mengatakan gini, kalau kamu itu masuk baik-baik, seandainya pun kamu keluar baik-baik, saya bingung gimana keluar baik-baik. Ya, nah ini kalau dari orang tua. Nah tadi pertanyaan kalian kan tentang bahwa gimana dengan pacar? Ah ini yang heboh. Karena sudah pacaran, bagi dia ini kan cinta pertama gitu loh. Kalau saya ini sudah berulang-ulang sih. Jadi, nah dia cinta pertama dan waktu itu saya panggil dia. Saya tidak nyebut namanya di sini. Nanti karena Om Darogat lah ya. Jadi saya bilang, saya mau masuk seminari. Yang benar dia bilang, dia panggil Mas Ion. Iya, aku bilang gitu. Wah, kenapa kamu masuk seminari? Ya saya mau jadi pastor, aku bilang gitu. Loh, terus saya? Nah
saya juga sebagai laki-laki juga bingung juga. Saya gimana? Lah saya nggak bilang juga ya sudah kamu masuk suster kan, enggak juga nyuruh gitu kan. Tapi bahwa saya juga bilang gini, saya jawab gini, loh kan saya mau jadi pastor, mau jadi romo lah kalau di Jawa. Saya mau jadi pastor bukan mengkhianati kamu, saya tidak lalu mencari wanita lain pengganti kamu, tapi saya mau jadi pastor. Tapi dia bilang terus bagaimana saya? Ya saya nggak bisa jawab juga kan. Tapi saya ingat dia mengatakan, saya akan menunggu kamu sampai kamu keluar. Tapi saya yakin sekarang dia sudah berkeluarga jadi nggak usah takut lah. Tapi bahwa aku harus memutuskan pisah dengan dia. Maka saya bilang ketika saya ke Jawa dan melihat Gunung Merbabu, memori itu semua terbuka lagi, karena disitulah saya menyatakan cinta yang juga sama dia, disitulah saya gendong dia ya kan. Jadi kenangan-kenangan itu membuat saya juga kalau ngelihat Gunung Merbabu itu, saya yakin Gunung Merbabu tidak pernah akan ambruk. Jadi semoga juga keyakinan saya tetap menjadi pastor juga tidak kena ambruk gitu loh. Tapi inilah kalau kalian bertanya bagaimana orang tua, tapi setelahnya kan orang tua mendukung semua. Saudara-saudara juga mendukung saya jadi imam. Kemudian juga jujur setelah tahun 2001 saya terakhir bertemu sama mantan saya itu. Ya 2001, dan setelah itu saya tidak pernah tahu lagi apakah dia sudah menikah, dia tinggal di mana, tidak tahu. Tapi dia orang Malang. Ya, dia 2 bersaudara, saya tahu persis. Tapi bahwa dia ada di mana saya tidak tahu. Tapi saya yakin dia juga akan bahagia kalau melihat saya, apalagi kalau dia bisa lihat YouTube saya sekarang. Terima kasih. Kepikiran sih enggak, tapi ketika ngelihat Merbabu ingat lagi gitu loh. Tapi untungnya kan tugasnya di Kalimantan, ya kan tidak di Jawa. Kalau aku tugasnya di Salatiga, hari-hari lihat Gunung Merbabu, wah bisa repot kan itu.